10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai semuanya, perkenalkan, saya Fitria Tunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peran politik ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu, apa itu politik ekonomi Islam? Secara sederhana, politik ekonomi Islam adalah strategi atau kebijakan negara yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan, kesejahteraan sosial, serta membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, ini bukan cuma soal fiskal dan moneter saja, tapi juga soal bagaimana negara memastikan agar tidak ada ketimpangan ekonomi di masyarakat. Tujuan politik ekonomi Islam. Adapun tujuan utama dari politik ekonomi Islam antara lain, pertama, menciptakan keadilan sosial ekonomi. Kedua, memberantas kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, menjamin distribusi kekayaan yang lebih merata. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor halal dan berkelanjutan. Realitas ekonomi Islam di Indonesia. Kalau kita lihat kondisi saat ini, Indonesia sebenarnya punya potensi besar dalam pengembangan ekonomi Islam. Tapi, faktanya masih banyak tantangan. Misalnya, literasi keuangan syariah masyarakat kita masih rendah. Lalu, peran negara dalam mendukung sektor ekonomi syariah juga belum maksimal. Dan sistem ekonomi nasional masih lebih banyak didominasi oleh sistem konvensional. Nah, disinilah peran politik ekonomi Islam menjadi penting. Yang pertama, dari sisi regulasi dan kebijakan. Kita sudah punya Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Wakaf, dan regulasi lainnya yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Islam. Kedua, pengembangan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BPRS, asuransi syariah. Bahkan fintech halal juga sangat tergantung pada dukungan politik dan regulasi. Ketiga, ada juga optimalisasi dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Ini sangat potensial untuk pemberdayaan ekonomi umat kalau dikelola dengan baik. Dan terakhir, pendidikan dan literasi ekonomi syariah. Negara perlu berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi Islam, misalnya lewat kurikulum dan media kampanye. Meski potensinya besar, tentu ada tantangan. Mulai dari belum terintegrasinya kebijakan syariah dengan sistem ekonomi nasional, kurangnya sinergi antar lembaga syariah, sampai minimnya insentif bagi pelaku ekonomi syariah. Namun, harapan kita ke depan adalah adanya keberpihakan politik yang lebih kuat terhadap ekonomi Islam. Kita juga butuh dukungan dari sisi anggaran, regulasi, dan pendidikan, supaya ekosistem ekonomi Islam bisa tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu contoh konkretnya adalah wakaf produktif. Dulu, wakaf hanya digunakan untuk masjid atau makam. Tapi sekarang, lewat regulasi yang tepat, wakaf bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, bahkan mendanai UMKM. Artinya, aset umat tidak lagi hanya menjadi pasif, tapi bisa benar-benar produktif dan memberikan manfaat ekonomi. Bisa kita simpulkan bahwa politik ekonomi Islam punya peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan tentunya, negara sebagai pemegang kebijakan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ekonomi Islam bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Demikian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, penyampaian, ataupun visualisasi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.